Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar resensi dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Risalah Tuna dengan subtema Pesan Kebangkitan Umat, Konsep Dakwah, Pemikiran, dan Reformasi Sosial. Syarat utama kebangkitan umat adalah ia memiliki satu bangunan, satu prinsip yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Namun, memiliki prinsip atau ajaran yang benar saja sebenarnya tidak cukup. Pemahaman umat yang mendalam serta keimanan terhadap prinsip yang kita yakini benar itu juga menjadi syarat mutlak kebangkitan satu umat. Buku yang sedang Anda dengarkan resensinya kali ini merupakan karya dari Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar Ibnu Ismail As-Sadar, atau yang lebih populer kita kenal sebagai Imam Baqir As-Sadar. Beliau merupakan ulama besar kelahiran Irak. Ia bukan hanya sebagai ahli agama, beliau juga banyak menulis tentang filsafat, sosial, hingga politik. Berikut adalah ulasan karya beliau berjudul Risalah Tuna, Pesan Kebangkitan Umat, Konsep Dakwah, Pemikiran, dan Reformasi Sosial. Setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda-beda. Itu juga sebenarnya yang menyebabkan metodologi setiap nabi untuk menyampaikan ajaran ilahi berbeda di setiap zaman. Mereka menyesuaikan kebudayaan dan tingkat kemampuan penerimaan umatnya. Begitu pula hari ini, serangan dari pemikir sekuler tidak hentinya dipublikasi, baik itu melalui buku cetak, blog-blog, atau bahkan melalui tulisan di wall Facebook kita. Ini tentu tantangan yang besar bagi kita semua, terutama para cendekiawan muslim ya di Indonesia. Bukan hanya kritik terhadap apakah Islam masih relevan di era teknologi hari ini, tetapi masalah laten lain adalah soal ideologi transnasional yang sudah jamak kita dapati di negara kita tercinta. Dalam kurun waktu seminggu terakhir saja, kita bisa melihat sudah ada 2 kasus penyerangan yang diduga dilakukan oleh kelompok teroris. Pertama, bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, sampai yang paling terbaru, penyerangan di kantor Mabes Polri oleh seorang perempuan yang diketahui bernama Zakia Aini. Mustahil mereka senekat itu kalau tujuannya hanya untuk viral. Ada cita-cita yang mereka anggap agung, yang mereka anggap abadi, yang bisa didapatkan dengan syarat ia harus membunuh orang yang dalam kacamata mereka kafir serta melawan sistem yang togut. Sependek pengetahuan saya, cikal bakal radikalisme adalah karena kita sudah merasa mapan dengan pengetahuan kita. Kita merasa ayat Al-Quran yang kita tafsirkan sudah paling benar sehingga orang lain pasti salah, dan yang salah layak untuk dibunuh karena jika ia berbeda dengan kita artinya ia kafir. Nah, eksklusivitas beragama menurut kami adalah cikal bakal dari radikalisme yang kemudian akan berujung pada aksi teroris. Lalu bagaimana caranya untuk menghindarkan generasi kita ke depan dari paham radikal ini? Simak ulasan kami dalam buku ini. Yang pertama, mubalik antara perasaan dan rasionalitas. Kedalaman perasaan cinta terhadap sesuatu itu disebabkan oleh penerimaan akal secara rasional terhadap sesuatu itu. Islam diterima dan kita rela berjuang di dalamnya karena kita telah menerima dengan akal budi kita bahwa Islam adalah agama yang rasional. Saya bukan seorang mutazilah ya, yang kemudian akan mengatakan bahwa akal adalah satu-satunya ukuran beragama yang baik. Ini juga sudah saya terangkan di beberapa resensi sebelumnya. Kadar keberhasilan seorang mubalik di bidang pemikiran itu bergantung sejauh mana konsepsi-konsepsinya menusuk ke dalam pemikiran umat. Sementara itu di bidang psikologis tergantung pada sejauh mana keserasian perasaan umat dengan konsepsi-konsepsi tersebut. Sejauh mana kadar keimanan terhadap risalah melahirkan perasaan cinta terhadapnya dan kerelaan berkorban di jalannya. Peran penceramah sangat sentral dalam hal ini. Saya adalah orang yang sepakat dengan kebijakan pemerintah yang mensertifikasi ulama, terutama di bulan Ramadan ini ya, karena kita sudah dekat bulan Ramadan. Media harus benar-benar selektif untuk menentukan mubalik yang mengisi program-program mereka. Bahkan bukan hanya itu, penceramah di masjid di kampung-kampung juga harus diseleksi dengan baik. Masyarakat harus mendapatkan asupan pengetahuan Islam yang benar, Islam yang terbuka dan saling menghormati satu sama lain. Berikutnya, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Risalah Islam
memperlihatkan keberpihakannya kepada seluruh makhluk di bumi, bukan hanya kepada umat muslim saja, atau bahkan bukan hanya kepada manusia saja, binatang dan seluruh alam semesta, serta bagaimana mestinya kita berlaku kepadanya juga tercakup dalam nilai-nilai keislaman. Kita terjebak dalam miskonsepsi tentang arti dari perbedaan. Ini nih akar persoalannya. Wajar saja sebenarnya, karena sedikit tahu itu meniscayakan kita gampang untuk membenci. Dalam resensi buku yang lain, misalnya resensi yang berjudul Demokrasi Religius karya Dr. Khoras Samad, kami menceritakan bagaimana kebijakan politik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menanggapi perbedaan di Madinah, yang seluruh toleransi dan keterbukaannya dapat kita saksikan bersama dalam setiap poin-poin dalam Piagam Madinah. Nah, pada intinya sebenarnya perbedaan itu adalah rahmat. Sungguh perbedaan tidak layak dijadikan alasan untuk saling membunuh, sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Yang terakhir, bagaimana merawat keberagaman. Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar ketiga di dunia. Pun tercatat sebagai salah satu negara yang plural, Indonesia bukan negara yang bebas dari konflik agama. Isu SARA masih menjadi senjata ampuh dalam pertarungan politik di berbagai kasta, upaya menggulingkan kekuasaan dan sebagainya. Di bab akhir buku Risalatuna, Bakir As-Sadar melihat bahwa ada kesenjangan yang menganga lebar antara umat muslim dan nilai-nilai keislaman. Alih-alih kita menyebut diri kita sebagai seorang muslim, tetapi perilaku kita sungguh jauh dari kesan islami. Indonesia seperti bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Perbedaan ras, agama dan suku oleh kelompok tertentu bisa dijadikan sebagai sumbu untuk meledakkan bom waktu ini. Olehnya itu kita mesti memahami satu nilai universal yang sama sebagai pengerat persatuan kita. Nilai universal itu kami menyebutnya sebagai Pancasila. Pancasila adalah tafsir Islam dalam konteks keindonesiaan. Pancasila adalah penerapan nilai keislaman dalam konteks keindonesiaan. Yang kita butuhkan adalah seorang pemimpin yang paham ilmu agama dan ulama yang paham ilmu sosial. Akumulasi keduanya akan membawa spirit keislaman yang adil dan beradab demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada pertanyaan?